wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad ballaghar risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa tarakaha 'alal bayda lailiha kanahariha la yazigu anha illa kana minal halikin. Wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya bekal di akhirat kelak ialah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal ialah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang muslim yang hakiki tidak akan ridho untuk meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala meskipun ditawarkan kepadanya dunia dan seisinya. Dia akan tetap berpegang teguh dengan syariatnya meskipun cobaan dan ujian menimpa dirinya, karena dia mengetahui bahwasannya kehidupan yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini melainkan di akhirat kelak, dan apa yang dimilikinya berupa kenikmatan dunia baik berupa harta, kedudukan dan yang semisalnya pasti akan sirna, sehingga yang senantiasa diinginkan oleh dirinya ialah meraih kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan diampuni seluruh dosanya serta mendapatkan hidayah dan curahan rahmatnya. Oleh karena itu, dia berusaha untuk mengikuti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menaatinya dan tidak menyelisihinya, karena itu adalah satu-satunya jalan yang harus dia tempuh agar dirinya dapat dicintai dan diampuni seluruh dosanya oleh Yang Maha Kuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka taatilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul atiiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa taat kepada Rasulnya adalah bukti dan konsekuensi dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara menyelisihinya adalah tanda kekufuran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam Al-Qur'an bahwa barang siapa yang taat kepada Rasulnya maka akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, sebagaimana dalam firman-Nya, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian menaatinya niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan juga di dalam Al-Qur'an bahwa taat kepada Rasulnya adalah sebab yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan rahmatnya, sebagaimana dalam firman-Nya, wa atiiullaha war rasul la'allakum turhamun, dan taatilah Allah dan Rasulnya supaya kalian diberi rahmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, seorang muslim akan mengikuti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan meninggalkan seluruh ajaran yang menyimpang dari ajarannya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak akan terburu-buru dalam meyakini dan mengamalkan suatu ajaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun amalan anggota tubuh.
Akan tetapi dia akan menimbang terlebih dahulu seluruh ucapan dan amalan ibadahnya tersebut dengan amalan dan ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sesuai, maka ia akan terima, dan apabila bertentangan, maka ia akan tolak dari manapun datangnya itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada umatnya agar jangan sampai terjatuh kepada perbuatan bid'ah, yaitu mengadang-adakan amalan ibadah baru yang tidak ada syariatnya. Sebagaimana dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa in kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Dan hati-hatilah kalian terjatuh kepada amalan ibadah yang diada-adakan, karena amalan tersebut adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwa perbuatan mengadang-adakan amalan ibadah baru yang tidak ada syariatnya merupakan sejelek-jeleknya amalan. Sebagaimana dalam sabdanya, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha." Dan sejelek-jeleknya amalan adalah amalan ibadah yang diada-adakan. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah. Para ulama telah menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka tentang maksud dari amalan bid'ah. Di antaranya menyebutkan bahwa bid'ah adalah aturan yang diada-adakan dalam beragama yang menandingi syariat dan dimaksudkan dengan mengikuti aturan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bid'ah itu bermacam-macam jenisnya. Ada yang berupa amalan ibadah baru yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin, seperti merayakan acara perayaan dan memperingati hari kelahiran seseorang atau kematian seseorang. Adapun dengan mengubah tata cara ibadah yang telah disyariatkan, seperti berzikir secara berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam setelah selesai sholat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seluruh jenis bid'ah dan berbagai macamnya adalah sesat. Hal ini sebagaimana dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa kullu bid'atin dhalalah." Dan setiap bid'ah adalah sesat. Begitu pula yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Wa kullu bid'atin dhalalah, fa in ra'ahan nasu hasanah." Dan setiap bid'ah adalah sesat, meskipun orang-orang menganggapnya dengan baik. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan bid'ah yang baik atau bid'ah yang hasanah. Akan tetapi yang ada adalah sunnah yang hasanah, bukan bid'ah yang hasanah, yaitu mengerjakan amalan ibadah yang telah disyariatkan, kemudian dicontoh serta diikuti oleh yang lainnya. Adapun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ibadah yang dibuat oleh sendiri atau oleh gurunya, maka hal tersebut adalah bid'ah yang tidak ada baiknya sama sekali. Karena seluruh perbuatan bid'ah keluar dari petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kadar kesesatannya dan kejelekannya berbeda-beda. Akhirnya, marilah kita senantiasa untuk mengikuti wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpegang teguh di atas jalannya. Begitu pula wasiat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhati-hati terhadap kerusakan yang sangat berbahaya, yaitu bid'ah serta orang-orang yang mengajaknya. Karena hal tersebut sama saja dengan menghancurkan agama saudaranya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amarna bittiba'i siratihil mustaqim wa nahana 'anittiba'i subuli ashabil jahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul barrur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh balagul mubin. Wa qala alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin sallallahu ala alihi wa ashabihi alladzi talaqau anhu din wa ballaguhu lil muslimin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk menjaga diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepadanya, yaitu dengan senantiasa mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menyelisihinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengancam bagi orang-orang yang menyelisihi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ancaman yang sangat keras. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih.
Hadirin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa bid'ah adalah bentuk penyelisihan yang paling besar dari jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perbuatan syirik. Hal ini karena perbuatan bid'ah akan memecah belah kaum muslimin serta menyeret bakunya pada kerusakan agama dan hatinya. Dan perbuatan bid'ah juga akan menjadikan hati pelakunya menjadi benci kepada as-sunnah. Karena hati tidak akan menerima sunnah jika sudah ditempati oleh bid'ah. Oleh karena itu, kita dapati orang yang melakukan atau bergelut dengan bid'ah serta menghidupkannya adalah orang yang jauh dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setan akan menghiasi amalan bid'ah sehingga akan menjadi sangat mudah bagi orang-orang yang tertipu untuk melakukannya, meskipun harus mengeluarkan banyak biaya dan menyita sebagian besar waktunya. Dan perbuatan bid'ah juga akan menyeret pelakunya menjadi orang yang sangat sombong untuk hal kebenaran. Hal itu karena pelaku bid'ah akan membanggakan diri dan menganggap cara dan amal yang ibadahnya adalah hal yang paling baik. Hadirin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa termasuk dari amalan bid'ah yang sering dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin adalah mengususkan pertengahan bulan Sya'ban atau dikenal dengan istilah nisfu Sya'ban dengan melakukan sholat malam secara berjamaah. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk mengususkan serta mengistimewakan bulan ini daripada hari-hari lain di bulan tersebut, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin tidak pernah melakukannya. Begitu pula tidak boleh bagi kaum muslimin untuk mendukung dan membantu pelaksanaannya, karena hal tersebut sama saya dengan menghancurkan agama saudaranya. Dengan menghancurkan agama saudaranya, bukan berarti tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk sholat malam pada hari tersebut. Akan tetapi mengistimewakan hari tersebut daripada hari-hari lain di bulan Sya'ban bukanlah ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, marilah kita senantiasa untuk berhati-hati terhadap jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang terbaik dari umat ini, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka adalah satu-satunya jalan yang benar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.